Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, tentu kita mulai dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah berhenti mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Malam ini setidak-tidaknya ada dua rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Pertama adalah rahmat kesehatan, sehingga dengan modal sehat itu dari rumah kita diberikan kemampuan untuk bergerak, melangkahkan kaki menuju masjid. Ini adalah rahmat yang patut disyukuri, karena dalam kajian Islam itu ada tiga yang senantiasa menghapuskan dosa kita. Nabi menyebutkan salasun kaffarat, ada tiga yang akan menghapuskan dosa. Pertama, isbahu wudu fis sabarat, menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan dingin. Jadi cuacanya dingin, namun mengambil wudu, air wudu kita tetap sempurnakan dengan memerangi rasa dingin. Itu menggugurkan dosa. Kemudian yang kedua, masya bil jamaah, berjalan kaki pergi berjamaah. Ada yang nentang saya, bagaimana kalau pergi berjamaah itu naik motor? Saya bilang naik motor pun jadi, sabalik roda auto itu selangkah. Nah, jadi sama saja. Artinya berupaya untuk pergi menuju jamaah. Itu setiap langkah yang kita langkahkan gugur dosa kita. Itu kita peroleh juga malam ini. Nah yang ketiga, ini insya Allah yang tengah kita lakukan, menggugurkan dosa juga, intidharus sholah ba'da sholah, menunggu waktu sholat sesudah sholat. Ini benar-benar yang dimaksud adalah menunggu waktu Isya setelah waktu maghrib. Itu kan tidak lama waktunya. Sambil menunggu kita tambah pula amal yang lain, itunya bertaklim, yaitu menuntut ilmu, mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis, dan ini juga termasuk amal ibadah yang tinggi nilainya. Menunggu waktu sholat sesudah sholat, menunggu Isya setelah maghrib. Setiap nafas yang bertiup di hidung kita selama kita menunggu sholat berikutnya, itu gugur dosa-dosa kita. Itu diantaranya yang kita syukuri malam ini dengan rasa syukur yang sedalamnya. Sekali lagi kita ucapkan kalimat thayyibah untuk mensyukuri rahmat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah. Kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala kan senantiasa disuruh dan diperintah untuk berfikir. Tafakkaru fil khalq wa la tafakkaru fil khaliq. Pikirkanlah olehmu tentang makhluk dan jangan kamu pikirkan tentang yang menciptakan makhluk. Jadi hari ini, malam ini kita disuruhkan untuk memikirkan makhluk. Kalau bicara masalah makhluk, maka makhluk yang diciptakan oleh Allah itu sangat banyak. Banyak benar.
baik itu makhluk yang ada di laut maupun yang ada di atas darat, baik yang jinak dipelihara oleh manusia maupun yang masih liar di hutan rimba raya. Itu jumlahnya sangat banyak. Dan lagi pula makhluk-makhluk yang ada di ruang angkasa yang belum kenal dan belum diketahui oleh manusia. Itu sangat banyak sekali. Apalagi kalau kita masuk pula kepada alam gaib, banyak juga makhluk-makhluk di situ. Sehingga sampai hari ini belum ada seorang insinyur pun yang bisa menetapkan bahwa jumlah makhluk itu adalah sekian. Jangankan untuk keseluruhan makhluk, bara jenis ikan di laut saja Leonardo berani macam itu. Karena banyaknya. Sebab sampai hari ini masih dijumpai jenis ikan baru. Nah, berapa banyaknya itu? Entahlah berapa umur dunia ini, itu masih dijumpai jenis-jenis ikan baru. Itu di laut. Ada jenis ikan itu hidup di laut yang hanya mondar-mandir di dasar laut dalam. Paling tingginya kata 0,5 kilo. Nah, bila kau bersuara dia manusia, itu banyak di situ. Itu ditemui oleh para penyelam dan tidak mau naik ke atas. Ada yang hidupnya hanya di pinggir-pinggir pantai saja. Banyak sekali. Begitu pula makhluk-makhluk hidup yang di hutan rimba raya yang masih liar, belum dipelihara oleh manusia atau sama sekali tidak ada guna dipelihara oleh manusia. Itu jumlahnya bukan main. Banyak sekali. Nah, namun demikian yang lokus kita malam ini Bapak Ibu sekalian, dari seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah itu ada satu yang namanya manusia. Nah, kan gitu. Nah, ketika kita mendapatkan bahwa salah satu di antara makhluk itu bernama manusia, kita menemukan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu benar-benar kami jadikan istimewa. Nah, jadi kita ini adalah istimewa. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah selain manusia. Keistimewaan-keistimewaan yang ada pada diri manusia itu sangat banyak. Di antaranya keistimewaan manusia itu adalah dari segi biologis. Dari segi biologis artinya secara tubuh ataupun jasad itu manusia itu sudah istimewa. Jadi bentuk tubuh yang paling indah di dalam kehidupan makhluk itu adalah manusia. Berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Bentuk kaki, bentuk tangan, bentuk perut sampai kepada kepala, manusia sampai hari ini masih menjadi peringkat terindah terbaik. Makanya fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik susunan. Nah gitu. Kaki kita gunakan sebagai alat transportasi, berjalan ke atas dan ke bawah, berpindah tempat kemana-mana. Buatan kaki lebih radang daripada tangan. Tangan yang selalu tergantung, karena tergantung jangan berat pula badan untuk menahan, agak diketen buatannya pada kaki. Kepala adalah bagian atas, dikecilkan daripada badan, sehingga lemaknya letih. Ya, kita sulit membayangkan kalau kepala itu lebih lebar daripada badan. Kan acok tambah ambek orang lain. Ini adalah fi ahsani taqwim. Itu dari segi susunan biologis. Dan tak kalah pentingnya lagi adalah juga fi ahsani taqwim dari letak-letak anggota itu sendiri. Kaki letaknya pas, tangan letaknya pas, kemudian hidung, mata, kepala itu letaknya pas di tapeknya. Kita mungkin tidak apa-apa juga menggambarkan kalaulah seandainya hidung kita itu diletakkan di dekat kuduk kita, beralangkah payahnya main itu. Kan gitu. Di tiada pek bawa kelakang, tiada pek itu bawa kelakang, itu gitu jadinya. Tapi oleh karena hidung itu letaknya di depan, pas di dekat mulut, apa yang kita mau makan langsung bisa dihidu sekali. Itu kan merupakan sesuatu yang sangat bagus letaknya itu. Kemudian kita punya mata dua, pas mau maduk ke muka keduanya. Kalaulah seandainya kita gambarkan mata kita itu di muka satu, di belakang satu, yang jelas itu kacamata tidak laku itu. Karena mata kita di muka satu, di belakang satu, tidak laku kacamata. Kemudian dengan adanya mata kita di depan keduanya, sehingga ada mengecek di belakang. Kan itu. Tapi kalau mata kita satu di depan, satu di belakang, tentu tidak ada belakang. Dan juga tidak ada depan. Kan seperti itu. Itu dari segi susunan biologis.
Tapi kita tuju tidak itu, Bapak. Yang kita tuju adalah sebenarnya dari segi sifat-sifat itu ada kemiripan yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta kepada kita dan juga diberikan kepada binatang. Maka menurut tinjauannya bahkan manusia itu lebih berbahaya. Apa yang maksud dengan berbahaya? Sementara kita sepakat untuk menuduh bahwa harimau itu buas, singa itu buas. Ternyata dengan tidak kita sadari, yang terbuas itu bukan harimau, awak naswananya. Awak naswananya. Kalau kita selama ini bersepakat menuduh dan tidak ada selisih pendapat bahwa babi itu termasuk makhluk paling lato, paling rakus. Ternyata yang paling rakus itu kan babi. Kita sebenarnya yang paling rakus itu. Kita. Jadi paling buas, paling rakus, paling tidak menentu di dalam kehidupan itu jatuh pilihan kawak masalah oleh manusia. Sehingga ada istilahnya di dalam ilmu sosiologi itu esensial kapital namanya itu. Pak menyalain itu. Sifat-sifat asli. Nah, sifat-sifat asli. Jadi kalau kita kaji sedalamnya sifat asli manusia itu adalah kombatif, buas. Yang dilahirkan dalam pepatah kehidupan sehari-hari, ya sifat manusia secara asli, kok tak kurang nak di luar, kok tak yumpi nak di atas, kok kadi bagi malah pindah kadang leden. Kok kang kuduang kang karet lah cuma panjang deh bu. Itu sifat asli manusia. Sifat asli manusia itu condong selero karena lama, condong mato karena rancak. Itu sifat asli manusia itu. Manusia itu secara kemanusiaannya dalam hal apa saja, di dalam kondisi apa saja, di mana saja, dan siapapun orangnya, untuk yang satu ini sama. Kenapa? Karena itu adalah sifat asli. Apa yang saya maksud? Manusia ingin menempati tempat teratas, tempat terhormat, juara satu, ranking tinggi dalam segala hal. Itu sifat asli manusia. Kenapa bapak-bapak pas duduk mencari dinding? Cak aja lewat. Kenapa mencari dinding? Apa salahnya di depan saya ini? Akan seperti itu. Nah, itu sifat keaslian manusia. Jangankan dalam hal yang besar-besar, dalam hal yang kecil-kecil saja, itu kita sudah mulai berkelahi. Ini untung masjid kita dibuat sedemikian rupa, ya dengan arsiteknya Pak Haji, kan begitu. Tidak ada tiang di tengah. Ada masjid tempat lain, ada agak 2 tiang di tengah, ada agak 3 tiang di tengah. Itu kan tidak mengapa. Tapi kalau tidak awas-awas, dan itu sudah ada kenyataan, tiang di tengah masjid adalah sumber perpecahan. Itu terjadi itu. Ambo pernah pergi mengaji di satu masjid. Sejak dari awal ceramah saya sudah mulai lihat gejala. Ini ibu A dengan ibu B ini kelihatannya ada pertengkaran ini. Kenapa saya mengatakan di sana ada pertengkaran? Karena tidak bertegur sapa. Cuek saja kedua-duanya. Bahkan kecilnya ke kawannya. Jadi siap sholat isya saya tanya sama pengurus, Pak pengurus itu ibu Lis dengan ibu Ita itu ada apa? Iyo bu ya, nyola 5 kali hari tidak wakasapuan mah. Menganya batangka bu ya. Apa sumber pertengkarannya? Itulah bu ya. Kalau diceritakan sumber pertengkarannya betul-betul tidak masuk akal. Tapi apa boleh buat? Memang itu asalnya. Apa tuh? Bicara bu itu enggak? Ya, bicara bu itu enggak. Berebut tiang sampai 15 hari tidak bertegur sapa. Saya pikir-pikir, tolonglah terangkan ke saya, berebut tiang, bicara bu itu enggak. Bagaimana itu jalan ceritanya? Nah, kan itu. Kalau Pak Poli itu progresnya kan itu diceritakan ke saya. Rupanya di waktu sholat maghrib itu Ibu Lis ini datang lebih awal. Tidak langsung ngambil wudhu, tapi masuk ke dalam masjid dulu untuk melihat situasi. Ternyata belum ada orang.
langsunglah tasnya ditaruh di dekat tiang itu. Nah, tas ditaruh di dekat tiang itu artinya diboking. Nah, kan begitu. Nah, diboking. Kalau di sini sudah ada orang, ini sudah ada bokingan, tandanya ada tas. Nah, kan seperti itu. Nah, setelah ditaruh baru Bu Lis pergi berwudu. Sedang enak berwudu, Ibu Ida datang. Ibu Ida ini datang dengan tujuan maksud yang sama. Dilihat belum ada orang, tapi di tiang sudah ada tas. Diambillah tas Ibu Lis, dipindahkan sama yang lain, digantikan ke tas dia. Ya ribut lah jadi. Sana melihat tas dan saudara tak tas situ, lihat tas sampai ribut lah maghrib itu. Akibatnya 15 hari tidak bertegur sapa. Nah, coba bayangkan itu. Hanya tempat duduk yang sekecil itu saja mau berebut. Apalagi dalam hal-hal yang besar. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, ini 2024 kan sudah dekat ini. Ini terjadi perebutan yang bukan main ini, dan itu hak mereka. Cuman kalau tidak awas-awas, sekecil apapun sumber keributan itu akan bisa menjadi besar. Kenapa? Karena memang dalam hal apa saja kita hidup ini berkompetisi. Awak berlomba, apapun profesi kita. Awak mengalih untuk Pak Pip, berlomba. Awak berlomba. Oh, buka praktek awak, menukar gigi, memuka gigi, berlomba aja. Berlomba aja, termasuk oh jadi pejabat, awak jadi kemenak, segala macam, berlomba aja Pak. Kita berlomba. The world is competition, kan gitu. Dunia itu adalah tempat perlombaan. Apa saja profesi kita. Nah, dalam perlombaan itu pasti kita ingin memenangkan perlombaan tersebut. Nah, itu tidak kalah pentingnya itu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya tidak tahu apalah alasan kok Pak Haji ngambil duduk di situ terus. Nah, kan gitu. Jadi seolah diboking. Apa diboking? Kok sampai duduk dan digaduh. Nah, kayak itu seolah. Nah, gitu. Nah, ya seperti itu kita dalam hidup. Karena sudah ada semacam kebiasaan duduk di tempat itu, maka teman-teman juga sudah arif. Jangan duduk di situ, itu sudah ada orang. Begitu. Yang Pak Haji agak mirip di sini tadi. Nah, kita dengan tidak kita sengaja kita sudah memposisikan diri. Pak Pin, bila mau datang pas dekat itu, ke situ sekali Pak, tukar duduk aja Pak Haji. Itu keadaannya awak udah sana mah. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah kehidupan kita. Hidup itu adalah kompetisi. Nah, Bapak Ibu, dalam hal kompetisi apa saja, ya, apa saja. Ada satu patah kalimat, saya yakin yang Pak Haji pasti setuju. Dan itu tidak salah, itu manusiawi. Yang Pak Poli pasti setuju. Ambo sambung awalnya, tolong sambung ujungnya. Nan membali nak murah, nan menjual, itu sama itu. Dan itu tidak salah. Nan mamali nak murah, nan menjual nak mahal. Itu kamu apa itu? Itu tidak salah dan tidak ada salahnya, tidak ada tempat menyalahkan, tidak perlu ada dalil, karena itu adalah kebenaran yang dapat diterima oleh siapa saja. Nan menjual tentu nak mahal, nan membeli tentu nak murah, tidak bisa terbalik. Nan menjual nak murah, nan membeli nak mahal, tidak ada itu. Yang ada itu dah yang pertama tadi. Nah, oleh karena yang menjual itu nak mahal, nan membeli itu nak murah, kalau kedua-duanya tegang, kapan ketemunya? Nan menjual nak mahal, nan membeli nak murah. Oleh karena nan menjual kau nak mahal, dipatoklah harga agak tinggi. Dipatok harga tinggi. Nan membeli nak murah, dia gua agak rendah. Kau turun, kau naik, kau turun, kau naik. Akhirnya bertemu di tengah, kan seperti itu. Kan itu ilmu dagang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata kehidupan itu baru bisa kita lewati, baru bisa kita lalui kalau ada maju mundur. Tidak mau maju saja dan tidak mau mundur saja. Jadi kadang maju, kadang mundur. Kadang maju, kadang mundur. Akhirnya kau maju, kau mundur, kau maju, kau mundur, kau maju. Akhirnya bertemulah di sesuatu kesepakatan yang hasilnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diingini. Bapak Ibu sekalian, ada sesuatu yang perlu awak garis bawahi perusahaan ini. Dunia kau ketinggal. Segala sesuatu yang awak miliki kehabis. Kenapa kita harus dibuat gaduh oleh dunia?
Saya barusan beberapa hari ini ditemui oleh seseorang terkait dengan terjadinya mutasi dan rotasi di pemerintah daerah. Tapi alhamdulillah, setelah saya berkomunikasi dengan bersangkutan, yang bersangkutan bisa menerima, dia adem-adem saja dan dia menyadari ternyata jabatan yang diterima itu hanya bersifat dunia. Sesuatu yang diberikan pada saatnya bisa kembali diambil. Jangan dimasukkan masuk hati. Akan seperti itu. Kalau dimasukkan masuk hati, berbahaya kita. Oh, itu cara memposisikannya Buya. Iyo. Kalau masuk hati yang maka berhenti jabatan, berhenti hilang hidup jemut. Tapi seketika tidak dimasukkan masuk hati, ini adalah dunia, jangan jabatan. Lebih dari kau. Disabik abang diangnya agak tinggi sekete. Jadi atuh presiden, mereka tinggi. Tapi belum ada mayat tetap berjabatan presiden sampai ke dalam kubur, tidak ada itu. Nah, maka awak jadi kacau mana? Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya mulai dengan mengungkapkan bahwa kalau awak menuduh harimau paling buas, ternyata paling buas adalah kita. Kalau kita menuduh babi paling rakus, ternyata yang paling rakus adalah kita. Kucing itu kalau mencuri, Pak Epi, hanya ketika dia lapar. Jadi kucing mencuri, mencilok, sabar ketika dia lapar. Coba manusia, bilanya mencilok. Bahkan ada manusia sebelum mencuri makan dia dulu. Apa gitu? Nah, dikanyang parik dulu. Kan berbahaya manusia itu. Babi paling rakus kata kita. Ternyata di satu sisi kita lebih rakus dari babi. Babi mencuri ubi bawa perut. Tamarajo pagi-pagi duduk tamanong tepi sawah. Ketika orang lalu bertanya, Tamarajo bah kau menang kau bamanong? Hilang ubi dan 10 rumput. Masuk kundiak ke dalam malam. Cuman hilang 10 rumput. Siapa yang mencuri? Babi. Tapi kalau teman-teman kita manusia yang mencuri, yang dicuri ubi, apa yang dibawa? Karuangnya bawa. Nggak perut dong karuang. Kalau tadi perut dibawa oleh babi, hilang hanya ubi tamarajo itu cuman 10 rumput. Tapi kalau manusia yang mencuri, tidak 10 rumput hilang. Sampai piring sawah hilang semalam. Maka lebih puas kita, lebih rakus kita sebenarnya. Nah, oleh karena itu, untuk menghambat jangan kerakusan ini dan identitas kemanusiaan kita bisa dipertahankan, Allah lagi hawa ampek macam. Namanya petunjuk. Petunjuk itu jika dibahasakan ke dalam bahasa agama namanya hidayah. Ada ampek macam hidayahnya jadi tuan kawan. Pertama adalah hidayatul hawas. Hidayah panca indera. Yang kedua, hidayatul akli, hidayah akal. Yang ketiga, hidayatul qalbi, hidayah hati. Dan pengunci terakhir adalah hidayatul din, hidayah agama. Nah, dengan lengkap 4 macam hidayah tadi, maka sifat asli manusia bisa dikendalikan. Yang pada akhirnya manusia itu bisa bertahan fi ahsani taqwim. Tapi kalau yang 4 macam ini tidak dipakai, summa radadnahu asfala safilin. Yang tadi manusia tinggi bisa menjadi rendah, bahkan bisa lebih rendah daripada binatang. Nah, kita kupas satu-satu. Pertama, Allah berikan kepada kita sebagai modal hidup agar kita tidak rusak hidayatul hawas. Allah memberikan kemampuan panca indera. Ada mata, ada telinga, ada kulit, ada lidah. Kenapa itu diberikan oleh Allah kepada kita? Agar identitas kemanusiaan kita bisa terpelihara. Sehingga kita bisa membedakan warna. Bisa membedakan bentuk dengan adanya mata. Ini putih, ini hitam. Ini berwarna, ini polos. Bukannya sekedar itu. Ini anak kita, itu anak orang. Nah, kau menikah mau celek kau bini awak tu ini kawan. Dengan adanya mata,
Nah, kan bisa kita bawa ke situ. Kita sulit membayangkan kalau kita tidak punya mata. Tentu hari ke orang Senayan, Selasa, Rabaah, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada waktu Rabaah sehari. Semua nak ada membedakan. Kita bisa membedakan ini yang baju kita, ini baju teman. Pulang setelah kita sholat isya, pas nyampe di janjang kita bisa membedakan kos sandal kawan, kos sandal awak. Kan gitu. Dengan adanya mata. Tapi kalau dia sudah buta, sehingga dia tidak bisa membedakan ini sandalnya, ini sandal orang. Itu kalau dia buta. Atau kayak buta, kan bisa saja itu. Nah, kita bisa bedakan konan nasi awak, konan nasi orang, konan rumah awak, konan rumah orang. Itu gunanya mata, sehingga kita bisa membedakan mana milik kita, mana milik orang. Itu hidayatul hawas namanya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dengan adanya mata kita bersyukur kepada Allah, kita bisa membedakan. Bahkan kalau hanya sekadar mata, binatang ada yang lebih tajam mata pada awak. Kucing itu bisa melihat dekat yang gelap. Dekat gelap dia. Biasanya kucing kalau dekat yang kalam kan bercahaya matanya itu. Kita manusia sedangkan dekat yang tarang sih nampak. Terus parang salah paling. Nah itu manusia. Dekat yang tarang tuh. Iya. Nah, salahnya. Dan bla 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 banyak lagi. Bukan hanya salah terompa, tapi kadang salah orang. Karena matanya butuh. Tapi kalau kucing bisa melihat dekat yang gelap. Itu kelelawar yang siangnya tidur, malam dia bangun, itu tabang malam itu nampak juga papai. Wah dekat nang tarang saja waradu jatuh enggak listrik, wah. Mengangu saya, tang. Nah itu mata. Telinga juga demikian, kita bisa membedakan berbagai macam bunyi. Ini bunyi murai, ini bunyi ketitiran. Nah ini bunyi balam. Itu yang membedakannya apa? Membedakannya telinga. Aku biar Lizar mengaji kau. Tiba Pak Lizar mah datang oleh. Ya telah mesti. Kan bisa aja tadi seperti itu. Kau nak nyinggungnya upian. Nak singgung. Ajan tersinggung lo ni beko. Itu kena ada telinga. Coba kalau tidak ada telinga, itu apa saya di dewa. Kita bersyukur dengan adanya telinga. Ini suara bersorak ini. Ini suara azan ini. Nah, ini suara azan. Kalau suara azan tentu tidak serupa dengan suara sorakan. Nah, ini suara azan. Dengan adanya suara azan, maka hidayah berikut nanti akan bertindak. Apa itu tujuan azan? Nah, orang yang mendengar pasti dia kabulkan. Tapi orang pakak atau orang yang pakak-pakaan, anda dikabulkannya lah. Nah, banyak kalau ditarik itu kabul gambar dicari itu dan orang kesudahnya kalau ditarik itu. Dan hidayah hawas panca indera ini itu bisa ada yang lebih binatang ketimbang kita. Dan kita tidak bisa hanya menggantungkan kehidupan kita kepada hawas saja, kepada panca indera saja. Tidak bisa. Jadi penglihatan itu kadang memberikan kedustaan yang bukan main. Umpamanya seketika ada tongkat kita masukkan ke dalam air. Bagaimana bentuknya tongkat itu? Kan bengkok bentuknya. Nah lurusnya bengkoknya. Akan beluto mata itu. Nah, kan luto. Nah, makanya tidak bisa bergantung kepada penglihatan saja. Nah, kan gitu. Kemudian telinga juga tidak bisa. Nah, klik. Kecewa kau burung terus jalan kilonya binatang buas. Nah, itu kan masih beluto itu. Maka kita oleh Allah diberikan hidayah yang kedua. Namanya hidayatul akli, hidayah akal. Nah, hidayah akal ini adalah berguna untuk hidup dan membuat hidup kita bisa menjadi terbantu. Untuk apa? Untuk hidup. Gabak di hulu, tanda kaujan. Ciong di langit, tanda kapanek. Wak caliak. Oh, ini gabak kaulu. Ini tanda hujan ini. Karena kita diberikan oleh Allah hidayah akal, maka sebelum berangkat kita sediakan payung. Wak kapi payung. Jadi waktu itu Pak Epi kapi keselai yang berjalan kaki pi maraton payung ada paci. Walaupun hari hujan di tengah jalan, perjalanan kita tidak terganggu. Kenapa? Payung lado. Kenapa dia buat payung? Kepala akal dijalankan sejak dari tadi. Tapi kalau akal tidak dijalankan, tadi kan tidak hujan, cerok langsung merangkik sekali. Padahal gabak lah dulu kok. Baru saya tiba di Mifan, di jalan be, awal tadi hari kadai sinan. Tiba demang, di Mifan baru hari hujan, itulah tidak botak, kawan. Bawa payung tadi kan bisa tuh. Maka sangat perlu yang namanya akal. Ada teman saya,
Lah jali hari hujan baka tuntang 5 bali hari ndak berhenti Pak Ji. Ndak berhenti, hanya jual es. Lapajang lihi ada membon es dulu dia. Enggak cie nak terjual. Itulah menangis. Bakal menangis nggak ada orang beli es. Lah jali hujan 5 bali hari konang jual. Sampai gaya yang menjual itu tidak terjual. Nah, tapi dengan adanya hidayatul akal, hidayah akal kita jalankan. Kalau nampak hari hujan bantuan tu tukar sekali arah jual miso. Oh, laku tu jok gorobak tu ditraktir ke kawan tu. Jok awak dengan dia kawan tu. Habis itu nah lakunya. Tapi kalau seandainya lah musim kemarau, sabulai tidak meranti-ranti paneh, awak banting setir oleh dibuat lo es lakunya, itu namanya periksa. Nah, jadi hidayatul akal. Lah jale di kampung tu penduduknya 1000 laki-laki 1000 laki-laki mati berusia 500 laki-laki 500 kok paling ketek bau 65. Nah, itu paling ketek tu. 65. Indah adonan babuak le. Hanya jual minyak buat. Tentu tidak wajar lagi, bang, labar botol tu juga, tidak ada orang mali itu nang jual si kurang, tidak ada di rambut je, ya gaya di situ kemana? Salah bu, mana kesalah lu? Dia mau jual rancak tu, kalau lah gaya 65 nanti enggak minyak uri yang jual lagi, abi tu tarason, yang merah, yang kuning, indah sedang-sedang tu, itu kan hidayatul akli itu hidayah akal, pandai membaca pasar akan seperti itu. Ini berguna bagi hidup ini. Nah, tapi kalau seandainya hanya bertumpu kepada hidayah akal saja tanpa ada hidayah berikutnya, berbahaya juga. Sebuah akal kau bentuk tadi baby menjual nak mahal, membeli nak murah. Kalau menjual nak mahal, membeli nak murah, sama je hitung dagang. Apabila persediaan menipis, maka harga naik. Tidak ada cerita. Nah, mengalih. Berbahaya juga kalau hanya berpatok kepada akal saja. Kepada akal saja. Karena ada apa? Karena ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Ini yang membelinya siapa? Umpamanya ibu menjual kerupuk, nah membalik ke situ Bu Alizar, tentu agak direndang anak ragos kete. Nah, kan itunya. Kalau akal saja nggak bisa. Apapun profesi, umpamanya waktu tukang gigi segala macam, makanya terima kasih. Ini betul-betul yang datang Bu Alizar. Dibuat gigi 2 cik bayi cik terai. Aku pun nak buka rasio ya bang. Kena ada yang ditimbang-timbangkan seperti itu. Tetapi kalau hanya akal saja itu berbahaya. Sebab kalau hitungan akal 2 tambah 2 sampai tambah 2 pasti 10. Tidak ada cerita. Bahkan ada yang bilang sama saya. Ini waktu kita ke Mekah Pak Pin ini menjadi bincangan juga kita di Mekah itu. Ada orang yang doyan bulu roma kita agak berdiri, Buya, kalau piti kau tidak ada sana, Buya, Masya Allah, tidak ada sana. Menurut akal memang seperti itu. Makanya kalau hanya doyan kepada akal saja, lihat apa yang terjadi sekarang. Kalau akal saja tumbuh dimakan, kalau dapat banyak murah perai, banyak lama perai. Asa kurangnya banyak lama murah. Itu akal tuh, dan itu tidak salah. Tapi tidak selamanya harus seperti itu. Makanya tidak lengkap kalau hanya hidayah sampai hidayah akal saja. Maka Allah menambah hidayah, hidayatul qalbi, hidayah hati, rasul. Kau ibu rasul. Dengan adanya rasional, tapi ada juga emosional, barunya langkok. Ada yang patut dibawa ke kepala, tapi ada yang patut dibawa ke rasa. Dalam pembahagiannya, itu dalam falsafah kehidupan kita, itu disebutkan tuh naik nang kedibawa raso, turun nang kedibawa pareso. Jadi
Pariso dibawa turun, raso dibawa naik. Kenapa periksa dibawa turun? Karena kita harus menempuh jarak yang jauh. Kita mau berjalan, pelado gabak dulu, sediun payung. Harus berjalan akawa. Tapi kalau raso dibawa naik, apabila kita naik ke atas rumah, rasa harus main. Kenapa rasa harus main? Karena di atas rumah itu kita bercampur. Ado bamintu, ado baminantu, ado baipa, ado babisan, ado badia, ado bakakak. Ini tidak sama orang-orang ini. Nah, oleh karena itu ketika kita berada di atas rumah, mainkan rasa siawa. Nah, bantu awak di Padang Panjang khususnya Sumatera Barat pada umumnya, kalau orang rumah awak di situ, orang Semando namanya itu. Nah, tapi kalau awak kakak dari nan padusi, mama awak namanya itu. Nah, kalau awak mama sudah diatur, sampai duduk nenek mama, sampai duduk orang Semando, ndak mau cek walapan sih kuat terus. Kalau awak orang Semando, duduk kita adalah di depan pintu kamar tidur. Dan kalau kita nenek mama, duduk kita adalah di dekat pintu jendela membelakang kita ke halaman. Itu tempat duduk. Jangan balik-balik, awak mama duduk di pintu bilik kanak-kanak. Kau kalau terkelapar kang timbul dalam bilik kanak-kanak sekali. Itu nak masuk. Ini amak tu lah, tiba kepala dalam bilik kanak-kanak. Nah, dia sudah ada di batas-batas seperti itu, dan itu makna filosofinya ada. Kalau orang Semando sebagai bapak di rumah itu, duduk kita di pintu, di depan pintu kamar. Apa gunanya? Itu maknanya ada. Pertama, di belakang kita kamar. Artinya kita harus tahu dan sadar setiap saat lawan orang pasukan. Anak lawan orang. Kita harus berpikir. Kemudian dengan anak yang sudah sekian banyak, kita melihat ke depan, nampak jendela, nampak jalan ke ditampuh, nampak tanah sebelah kamar rumah kali gue. Kok pasukan lah banyak, wah itu maknanya. Kehendaknya duduk lerket keduanya mama. Dan sebaliknya kalau kita mak rumah, di mana duduk kita? Mak rumah duduknya adalah membelakang kalaman. Gunanya belakang kalaman, ada pula makna filosofinya. Barang kemana kandeng gini, madok kemari, dampak dapur, ini barasuk je dapur tu indah. Itu maknanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya rasa hidup ini menjadi indah. Dengan adanya rasa hidup ini menjadi indah. Sekarang kita berkomunikasi atau mengecek dalam kehidupan sehari-hari, lawan bicara kita siapa? Kalau yang menjadi lawan bicara itu adalah anak, namanya sebujang, jang, ada nang kabak sabui kang, atuh, ada mencaliak pagi ke patang, angdak semayang subuh nampak ada. Lapku selapan nama kadu aja baru. Kalau ang ulang aja biswa, pertama dan siram ang jua iya. Nang kedua kalau ang ulang jua, dan niri ang kelaman. Nggak apa-apa, kena anak. Tapi coba kalau menantu ulin, mau bisa hitung aja. Nggak bisa. Kami ngantu untuk ternyacik lah bapak, ya lah sudah. Malin. Ada yang sabik ke malin mah. Abak mencaliak malin pagi ke batang, nggak sayang subuh. Lah pukul 8 malin lalu aja baru. Bisuk kalau bantu tujuh kejadian malin dan sidang malin. Dan nelo mading kelaman. Dia jalan itu. Abak kikir. Tentu hilang malam malin. Bak nyudalah pai. Bak kok pai dah? Ya kecilnya, telingonya kabak yang kabak elo kelaman je. Nyampe di rumah mulai tanya oleh orang tuanya. Namanya si jam. Waktu malam-malam tibuang. Tah malih dan mak. Malih baron. Mintu dan. Mangga mentuang. Bini yang sedang balik yang tinggal lebih ni tak salah mak. Abak je mintu dan. Mangga je. Tadang kedua lo kelaman. Tidak salah bersama itu. Jadi apa di situ? Rasa. Rasa yang perlu dimainkan. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, hidayatul qalbi, hidayah hati. Akan seperti itu. Bapak kita di dalam hidup itu memang bak kayu di tengah hutan, bak tinggi barandah. Sesuai dengan nasib. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Ya.
bagi mereka itu diberikan oleh Allah nasib dan jatah. Karena hidup itu adalah seperti roda, kadang ke kadang ke bawah. Terjadilah seperti kayu di hutan, bertinggi berendah kehidupan awak. Nah sekarang ada teman di tetangga, kan macam-macam. Hidup itu adalah tenggang menenggang. Hidup itu harus berbahasa rasa di tengah-tengah kehidupan. Kita ngomong masalah anak. Kebetulan anak berhasil, anaknya beranam, dokter kan namanya. Nah, pada berhasilnya itu, padusi kan namanya laki-laki, dokter laki. Semua dua balik orang dokter rumahnya. Nah, pada ke kambuh itu. Anyotan tarik ke orang. Alhamdulillah anak bu, alai berhasil jadi dokter kan namanya. Atau malah laki, dapatlah dokter. Di dua balik orang dokter di rumah bu. Kasihannya baca itu tuh. Kate Bainar yang anaknya barampe kelas 6 paling tingginya, balimo juga pergede. Nah, ceritanya tidak salah, memang anaknya dokter ke namanya, suaminya dokter pula tidak salah, cuma sasaran kurang tepat. Sehingga lama poye mato setek yo lah yo saya sebab anaknya barampe baranam nak dari ya, abalimo juga pergede. Ketik sekali itu deh Pak Haji adalah anak baranam berdua produksi berampek laki-laki, 6 berampek laki-laki ko Sarawak 3. Nah, berapa Sarawaknya 3, sehingga ketika bersarawak 3 nanti berkodek kinsarwa. Nah, berarti ganti akainya bercerita beralah kai buat ini tuh, itu rasa Bapak dan Ibu. Makanya saya ingat di awal-awal Nabi kita berdakwah di kota Mekah, ada namanya Mus'ab bin Umair. Dia adalah seorang anak dari orang yang sehari-hari menyembah patung sebenarnya. Nama ibunya Khunnas binti Malik, dan sejak umur 4 tahun sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Pada saat itu usianya sudah 15, 16, 17 tahun. Dia adalah orang kaya. Khunnas binti Malik ini adalah orang terpandang di kota Mekah waktu itu. Orang terpandang. Ya di bawah Khadijah sedikit lah. Nah, di bawah Khadijah sedikit. Tapi anaknya Mus'ab bin Umar ini memiliki pergaulan yang sangat luas dan dicintai oleh teman-temannya. Dia berparas ganteng, kemudian rendah hati. Di mana-mana teman, sayang temannya ke dia. Walaupun dia anak orang yang kaya, anak orang yang disegani, harta orang tuanya berlimpah ruah, tapi dia pandai bergaul. Biasanya kalau kaya, berlimpah ruah, pejabat tinggi, kan identik anaknya itu nakal. Kan seperti itu. Tapi sekarang tidak. Sehingga dalam pergaulan sehari-hari itu tergambar bahwa dia berusaha untuk menyamakan diri. Bajunya nah biasa-biasa. Kadang sama makan pisang dia kawan di subuh itu. Kadang kalau ada hal yang kurang menjapit ke rumah, ini dia mau bergaul. Yang pada akhirnya Mus'ab bin Umar ini, ibu-ibu masuk Islam, menjadi pejuang, bahkan sahabat Rasul, konon tercatat sebagai sahabat yang langsung mendapat karcis, langsung masuk surga. Nah, jadi apa? Dia tidak arogan, tidak menunjukkan kesombongan, tetapi dia pandai bergaul di tengah-tengah kehidupan. Nah, di mana berada? Itu di situ tuh bahasanya bahasa apa? Bahasa raso. Jadi rasa itu sangat penting sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya ending atau titik tekan kehidupan itu adalah keseimbangan antara akal dengan hati, keseimbangan dengan kepala dengan dada, keseimbangan mengisi kepala dengan mengisi dada. Kalau sudah seimbang kepala dengan dada, maka jalan perahu tadi tidak oleng. Tapi kalau tidak seimbang, balik ke kepala saja, balik ke teh. Tapi juga tidak mau berat ke bawah. Nya balik ke teh payah, balik ke bawah bedo. Nah kalau balik ke teh murah tak balik. Kalau balik ke bawah, penyu, indah, nyoba disui. Jadi kedua-duanya ada negatifnya. Kalau balik kata zindik jadinya. Orang itu tidak punya perasaan. Kalau balik ke bawah itu namanya dalam istilah tasawuf al-mutasayyifuna jahilun. Dia ahli ibadah tapi tidak peka terhadap lingkungan. Dan yang ojo kesudahnya.
Nah ternyata memang menyeimbangkan antara mengisi dada dengan mengisi kepala, menyeimbangkan antara pikir dengan zikir, memang agak sulit. Maka kita diberikan hidayah pengunci oleh Allah diberikan kepada manusia, namanya hidayatuddin, hidayah agama. Akulah nampak pamungkas. Agama pada hakikatnya menawarkan kepada kita agar seimbang antara kepala dengan dada. Tidak bisa berat kepala saja dan jangan berat dada saja. Itu agama memainkan peranan. Wabtaghi fima ataka daral akhirah wa la tansa nasibaka dunya. Carilah olehmu perbekalan yang akan dibawa ke akhirat, tapi jangan lupa kau hidup di atas dunia. Ada asas keseimbangan antara mengisi kepala dengan mengisi dada. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, ini yang ingin kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan. Fa idza qadaytumus shalah fantashiru fil ardhi wabtaghu min fadlillah. Pagi-pagi kita salat subuh, berzikir, doa. Setelah selesai salat baru fantashiru fil ardhi, bertebaran bumi, wabtaghu min fadlillah, mencari karunia yang diberikan oleh Allah. Jadi jelas. Jadi ada kepala dan ada dada, ada dunia dan ada akhirat. Itu yang membaginya adalah agama. Nah dengan 4 macam hidayah tadi, barulah kemanusiaan bisa kita pertahankan. Hidayatul hawas, hidayah panca indera, hidayatul akal, hidayatul qalbi, hidayah hati, dan dikunci oleh hidayatul din, hidayah agama. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, kelihatannya sesuai dengan pantun. Apa pantunnya? Rancak bana film Tarzan, anak menonton sampai pagi. Deklah teranga udang azan, tentu mengaji langsung berhenti. Nah, kalau tak ada rancaknya, kaji lah rancak, cuman buya, aku lagak pakak. Teranga udang azannya. Mudah-mudahan nanti disampaikan akan ada manfaatnya. Banyak maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.